Oke, jadi iPhone 15 itu dikabarkan sebentar lagi akan launching ya, di mana berdasarkan kabar yang beredar itu, perubahan-perubahan utama pada iPhone 15 diantaranya adalah pertama untuk cutout di sisi atas dari iPhone 15 itu semuanya akan model dynamic island, jadi udah nggak ada notch sama sekali. Kemudian frame-nya itu sekarang jadi titanium. Ini entah untuk semua lininya atau cuma buat yang Pro, di mana itu memungkinkan Apple untuk mendesain iPhone dengan bezel yang lebih tipis, dan kemungkinan besar charging-nya juga akan pakai USB Type-C. Tapi berdasarkan rumor yang beredar juga, ada kemungkinan besar kalau iPhone 15 series itu akan mengalami kenaikan harga. Nah, buat sebagian dari kita yang suka dengan iPhone karena memang suka iOS, kemudian secara technical specification juga bagus, jadi ekosistemnya bagus, dan hal-hal teknis lainnya, kenaikan harga itu mungkin akan sedikit mengecewakan kita ya. Kondisi ini membuat saya kembali melihat ke iPhone SE 2 dan SE 3, di mana keduanya itu adalah iPhone kelas budget yang paling murah, tapi dari pengalaman saya memakai iPhone SE 2 itu rasanya tuh seperti nanggung ya. Karena banyak sekali fitur modern yang nggak ada pada iPhone SE series ya, dimana salah satunya adalah nggak adanya kamera ultra wide dan bezel yang sangat-sangat tebal di sisi depan. Jadi saran saya kalau Anda itu punya budget terbatas tapi pengen punya iPhone modern, menurut saya sangat-sangat worth it untuk menengok sedikit lah kepada iPhone 13 mini. Jadi untuk memakai sehari-hari, iPhone 13 mini ini bisa dibilang sangat-sangat nyaman untuk digunakan ya, karena ukurannya itu ringkas ya, jadi bisa digenggam seperti ini. Navigasi di user interface-nya juga sangat-sangat nyaman karena scalingnya, jadi ukuran-ukuran teks. Kemudian juga app-app yang berjalan pada iPhone 13 mini ini, meskipun bodinya kecil, tapi tidak membuat semuanya itu tampil terlalu kecil ya. Selain itu bobotnya juga bisa dibilang cukup ringan, jadi saya tuh nggak pernah rasanya tuh pegel ya kalau saya pakai iPhone 13 mini ini karena memang sangat-sangat ringan. iPhone 13 mini ini juga punya prosesor A15 Bionic yang bisa dibilang tuh masih sangat-sangat lancar, masih sangat-sangat ngebut, bahkan untuk pekerjaan berat sekalipun seperti gaming. Dan saya juga sebelumnya sudah pernah pakai iPhone 12 mini dan menurut saya ini masih agak lebih hemat daya ya ketimbang iPhone 12 mini. Dan yang namanya hemat daya itu menurut saya sangat-sangat penting kalau kita tuh pakai smartphone kecil karena ya secara natural kan karena smartphone kecil kita nggak bisa memuat banyak baterai di smartphone ini. Speaker bisa dibilang sangat-sangat clear kecuali kalau kita tuh menaikin sampai maksimum lah, itu mulai ada suara cracking sedikit. By brushing over it, and if you have the white color selected. Pengalaman nonton YouTube di iPhone 13 mini menurut saya nggak ada masalah sama sekali, kecuali Anda itu sering nonton tutorial-tutorial misalnya software Windows ya, dimana bakal banyak interface yang sangat-sangat kecil yang tampil pada layar. Tangkapan dari iPhone 13 mini menurut saya masih sangat-sangat bagus ya, bahkan kalau dibandingkan dengan iPhone 14 reguler yang rilis pada tahun lalu. Ya ini mungkin karena iPhone 14 itu masih pakai prosesor yang sama, hanya saja iPhone 14 itu punya lensa yang lebih baik ketimbang yang 13 series. Ini saya tampilkan juga perbandingan dengan flagship Android lain, yaitu adalah Samsung Galaxy Z Flip 4. Dan menurut saya di sini iPhone itu secara umum masih punya dynamic range yang lebih baik ketimbang Samsung. Meskipun kalau secara saturation dan color science-nya itu, barangkali foto-foto dari Samsung itu lebih menarik ketimbang foto-foto dari iPhone. Setidaknya kalau tidak diedit sama sekali. Dan tentu saja iPhone itu masih menjadi raja untuk tangkapan video pada smartphone ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Android flagship terbaru pun menurut saya masih bagusan iPhone. Memang agak sulit untuk disaingi ya. Oke, jadi ini adalah perbandingan hasil video dari iPhone 13 mini dan iPhone 14 yang reguler. Saya lihat sendiri perbandingannya ya. Kalau dari viewfinder saya sih nampaknya hampir tidak ada perbedaan yang berarti ya. Bisa dibilang hampir nggak ada perbedaan yang berarti dari segi kualitas video antara dua. Dengan harga iPhone 13 mini yang sekarang itu di 11 jutaan bahkan mendekati ke 12 juta, iPhone 13 mini ini jelas bukan HP murah ya, apalagi sekarang itu banyak sekali flagship Android yang bisa dibilang price to performance-nya sangat-sangat bagus. Tapi menurut saya juga beberapa orang itu mungkin masih lebih suka iOS ketimbang Android. Selain itu, kalau secara software update, menurut saya Apple juga nggak terkalahkan. Secara teori, iPhone 13 mini ini harusnya masih bisa dapat software update minimal banget 3 tahun ke depan ya, karena dia itu rilis pada tahun 2021. Sementara kalau Apple itu biasanya ngasih software update minimal 5 tahun setelah iPhone tersebut dirilis. Ini jelas beda banget dengan Android yang dimana kalau misalnya dia dapat jaminan software update 5 tahun, belum tentu 5 tahun itu semuanya adalah software update yang major ya. Jadi misalnya dari 5 tahun itu cuma dapat major 3 kali, sisanya itu security update. Ini juga alasan kenapa saya lebih memilih iPhone 13 mini ketimbang 12 mini, karena 12 mini itu kan dia rilis pada tahun 2020 ya. Dimana software update itu mungkin cuma sisa sekitar 2 atau 3 tahun lagi. Jadi kalau Anda itu punya budget terbatas tapi Anda itu pengen iPhone, menurut saya iPhone 13 mini ini bisa dibilang investasi yang cukup baik ya. Terlebih kalau Anda itu pengen smartphone yang value for money-nya bagus untuk jangka panjang. Build quality-nya sangat bagus, prosesornya masih sangat kencang dan hemat daya. Hasil tangkapan kameranya punya dynamic range yang bagus, tajam, serta terlihat natural. Dia bahkan punya kamera ultrawide yang nggak dimiliki iPhone SE series. Mungkin dia bukan yang terbaik untuk gaming atau nonton video YouTube yang banyak teks kecilnya selama berjam-jam.
Tapi di luar itu, menurut saya form factor yang kecil ini akan diminati orang-orang yang nggak pengen HP ribet dan terlalu besar. Secara harga bisa dibilang dia nggak murah juga, tapi dengan jaminan update minimal banget 3 tahun atau bahkan mungkin sampai 5 tahun, menurut saya modal Anda juga akan balik sendiri dalam bentuk kepuasan mendapatkan flagship yang bagus dan dapat update terus selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika ingin ketinggalan konten dari Mark Techno lainnya. Saya juga terima kasih telah menonton.